Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumin alqah. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Kita tahu bahwasanya agama kita adalah agama Islam. Agama yang sempurna, agama yang mengatur segala aspek kehidupan para pemeluknya. Agama yang tidak memperhatikan hal-hal yang besar saja. Namun Islam memperhatikan keseluruhan dari segala aspek-aspek kehidupan manusia, dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Namun ternyata Islam sudah memberikan perhatian di dalam permasalahan-permasalahan yang terkadang itu bukanlah permasalahan yang sebagian orang memandang bukan perkara yang besar, atau orang meremehkannya, memandangnya sebagai perkara yang kecil. Termasuk di antaranya, Islam telah mengatur bagaimana seorang muslim, seorang hamba Allah Azza wa Jalla, di dalam mereka itu bersin, dan hak-hak bagi orang yang bersin ketika dia nanti memuji Allah Subhanahu wa taala atas orang yang mereka mendengar kalimat tersebut, dan bagaimana pula adab-adab Islam yang mengatur seseorang ketika mereka itu menguap. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dicantumkan dalam Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad beliau. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'ub. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyukai orang-orang yang bersin, atau menyukai bersin, dan Allah Subhanahu wa taala membenci dan tidak menyukai menguap. Fa idza atasa ahadukum fa haqqun ala kulli muslimin sami'ah an yushammitah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi hak seorang muslim ketika ada di antara kita itu yang mereka bersin, maka hendaknya mereka itu kemudian setelah bersinnya memuji Allah Azza wa Jal. Wajib bagi setiap insan yang mendengarkan kalimat tahmid tersebut, mereka mendoakannya. Wa amma tatha'ub, adapun menguap, kata Rasul SAW, fa innama huwa minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu adalah dari syaitan, kata Rasul SAW, falyaruddahu mastata'. Maka hendaknya seorang muslim itu ketika hendak dia menguap, dia menahan dulu sekemampuan dia. Fa idza qalaha dhahika minha syaitan. Kalau sekiranya seorang yang menguap tadi kemudian dia mengucapkan ha, agar kemudian menguapnya itu bisa lepas begitu, maka dia ditertawakan oleh syaitan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimanillah wa iyakum, lihat bagaimana Islam, bagaimana ajaran kita ini mengatur, memanage, dan memberikan perhatian yang begitu luar biasa tentang permasalahan hal yang seperti ini. Bukan hanya dalam permasalahan yang besar, permasalahan yang kita pandang sebagai permasalahan kecil saja sudah diperhatikan oleh agama kita ini. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dalam hadisnya yang tadi menjelaskan kepada kita adab-adab orang yang bersin, juga adab-adab orang yang menguap. Dan hal ini terkadang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, seolah-olah ini hal yang sepele begitu saja. Tapi ternyata Rasul kita Muhammad SAW, tapi ternyata agama kita, agama Islam, memberikan bagaimana adab seorang muslim terkait dengan masalah ini. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bersin dalam hadis ini, sebatas yang kita bahas adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan orang yang bersin dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya sebagaimana kita ketahui dari sisi kesehatan, Allah Ta'ala alam, bersin ini mengandung unsur kebaikan bagi seseorang yang mendapatkannya, sehingga Allah mencintai hal-hal yang baik. Dan sebagaimana kita ketahui, innallaha tayyibun yuhibbu tayyib, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak mencintai atau tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ketika Allah mencintai sesuatu, itu pertanda sesuatu tersebut adalah sesuatu yang baik. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya fa idza atasa ahadukum fa haqqun ala fa hamidallah, ketika seseorang bersin kemudian dia memuji Allah. Lihat bagaimana Islam mengatur bahwasanya orang yang bersin hendaknya dia itu mengucapkan kalimat tahmid, pujian kepada Allah Azza wa Jal. Setidaknya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dalam bersin ini mengandung kebaikan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, dan para ulama kita menjelaskan bahwa dalam bersin ini hendaknya seseorang juga tidak terlalu mengeluarkan suara yang keras, atau bahkan menambahkan dan membubuhinya dengan sesuatu kalimat-kalimat atau dengan gaya-gaya yang itu membuat bersin itu tidak sesuai dengan sewajarnya dilakukan oleh seorang muslim.
Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ketika dia bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Maka setiap orang muslim yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, sudah wajib bagi dia untuk dia itu mendoakannya. Itu dengan mengucapkan apa? Irhamukallah. Semoga Allah memberikan kepadamu rahmat. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah memberikan kepadamu kecintaannya. Kemudian orang yang bersin, yang mendapatkan doa dari orang tersebut, maka hendaknya dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah, petunjuk, dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Lihat bagaimana dalam masalah bersin saja, agama kita agama Islam, dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah pengajaran, sebuah adab, dan bagaimana Islam memperhatikannya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan setiap orang yang mereka mendengarkan orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Satu poin penting di sini ikhwan dan akhwat sekalian. Orang yang mereka bersin, kemudian dia tidak membaca alhamdulillah, maka tidak perlu didoakan kepadanya. Karena dalam hadis ini menyebutkan idza atasa ahadukum fahamidallah. Ketika dia bersin, kemudian dia memuji Allah. Yang wajib bagi seseorang mendoakan orang yang bersin adalah manakala si orang yang bersin tadi dia mengucapkan alhamdulillah. Jika tidak, maka tidak perlu untuk kita doakan dia. Atau sekiranya kita tidak mendengarkan dia membaca alhamdulillah, namun kita lihat mulutnya bergerak dan kita tahu bahwasanya gerakan mulutnya itu mengucapkan pujian untuk Allah, alhamdulillah, maka kita doakan dia. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan, wa amma tatha'uba fa innama huwa minasyaitan. Adapun menguap, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dari syaitan. Menguap datangnya dari syaitan, karena tidaklah menguap itu biasanya karena dari kemalasan, dari kelemahan, dari kepenatan dan kecapean, dari keletihan. Sehingga itu semuanya adalah datangnya dari syaitan. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, falyaruddahu mastata'. Di awal ketika seseorang itu menguap, hendaknya dia tahan semampunya untuk dia tidak menguap. Kalaupun seandainya dia menguap, kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau jelaskan dalam hadis yang lain, hendaknya dia menutup mulutnya, ima dengan tangannya atau dengan kainnya. Hendaknya dia menutup mulutnya tersebut, ya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan karena menguap ini adalah sebuah hal yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jal dan dia datang dari syaitan, maka hendaknya kita tutup mulut dalam masalah ini. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan ketika seseorang menguap dan ingin menutup mulutnya dengan tangan kanannya, maka hendaknya dia menggunakan telapak tangannya. Adapun ketika seseorang menguap kemudian dia ingin menggunakan tangan kirinya untuk menutupnya, maka dia menggunakan punggung telapak tangannya, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya tangan kiri adalah sesuatu yang identik dengan sesuatu yang kotor dan buruk, sehingga hendaknya dia menutup mulutnya dengan tangan kirinya melalui sisi punggung daripada telapak tangannya. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, فَإِذَا قَالَهَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ. Dan jika seseorang dia mengucapkan ha ketika dia menguap, sebagaimana kita ketahui, sebagian orang ketika dalam menguap itu dia tidak hanya puas dengan membuka mulutnya saja, tapi terkadang dia sampai mengeluarkan suara, bahkan terkadang dengan suara yang panjang. Ini semua sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk untuk mendapatkan kepuasan, bahwasanya dia ingin mendapatkan kepuasan dari menguapnya tersebut. Dan ini di luar daripada konteks ajaran agama kita, agama Islam. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? فَإِذَا قَالَهَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ. Ketika dia mengucapkan ha di dalam menguapnya tersebut, syaitan mentertawakannya. Dan lihatlah di sini, adanya orang-orang yang ditertawakan oleh syaitan. Dengan apa? Dengan sebab dia itu ketika menguap, dia mengucapkan ha. Lihat akhi ukhti rahimakallah, Islam mengatur sedemikian rupa dalam masalah bersin, dalam masalah menguap. Dan ini adalah dua hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan seorang muslim dan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pesan singkat ini bermanfaat bagi ana, bagi antum sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan kebenaran, dan semoga Allah menunjuki kita kepada setiap jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.